Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita berada pada hari keempat ya. Pembekalan PKL atau yang dulunya dikenal dengan Prakring. Bagaimana tujuan dari PKL itu sendiri adalah bagaimana mengaplikasikan pengetahuan yang Anda dapatkan di SMK ke dunia kerja atau dunia industri yang nantinya kamu akan ditempatkan di misalnya di kantor, di perusahaan, di lembaga-lembaga yang lain kan. Jadi salah satu pendukung untuk pekerjaan Anda di tempat PKL itu sebagai orang IT ya. Sebagai orang IT yaitu menguasai salah satu program dari Microsoft yaitu Microsoft Office. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas sekilas dan mengingatkan kembali kan kelas 1 kan Anda sudah belajar kan? Kita mengingatkan kembali atau menyegarkan kembali, mereview kembali apa saja menu-menu dan cara kerja daripada MS Office itu sendiri terutama pada Microsoft Word. Oke, lanjut. Nah, Word. Ini Word ya. Ini ada WordPad. Tidak apa-apa, itu WordPad itu bawahnya Windows juga. Klik saja itu, cuman menunya beda dengan yang sana. Pakai saja bisa untuk mengetik juga itu. Besarkan. Ini apa yang ada? Ketik saja Word di sini. Word. Pakai WordPad aja. Ini WordPad ini adalah bawaan daripada Windows 7. Ketik di situ. Menunya cuma dua cuma Home sama View. Beda sama Office. Kalau Office itu lengkap, ada Home, ada Insert, ada Background, ada Reference, Mailing, Review, dan View. Jadi dalam sebuah rukun aplikasi Microsoft Office itu ada pengelola kata yaitu Microsoft Word, ada Microsoft PowerPoint, ada Excel dan e-book. Oke, lanjut. Ini adalah tampilan atau jendela daripada Microsoft Office. Jadi di sini ada yang dinamakan dengan tab, ada quick access toolbar atau mengakses cepat toolbar, ada ribbon, ada title bar, ada ruler. Ini yang garis dari berapa ini? Biasanya itu di center di sini 0 kan? Jadi ke kiri dan ke kanan. Ini namanya start atau ruler. Ini ada help atau bantuan. Yang berikut ada dialog box yang ini. Jadi ini nanti diklik. Yang ujung-ujungnya ini nanti tidak kelihatan. Kalau kekecilan nanti yang rabun-rabun sama dengan saya nanti tidak kelihatan. Ya. Yang berikut ini ada perbedaan daripada menu-menu, ada ribbon sama grup. Ini yang kuning ini grupnya ribbon. Yang ini apa ini? Grup. Jadi ini grup. Di sini mengatur tentang style daripada sebuah tulisan. Jadi di sini memilih font atau huruf. Yang ini besar kecilnya font. Yang ini adalah mengganti warna, misalnya merah, otomatis itu hitam. Yang ini bold untuk menebalkan. Yang ini italic untuk memiringkan. Ini under. Oke, untuk garis bawah. X1 kecil ini untuk menulis paling bawah, misalnya X atau A di bawah sini ada tulisan misalnya 2. A-nya besar begini, 2-nya di bawah sini. Itu diklik ini. Kalau yang X di atasnya ada 2 berarti misalnya 10 pangkat 2. Ini yang diklik atau pada keyboard itu Ctrl Shift tambah itu akan berpindah ke atas. Misalnya 2 pangkat 3 yang diklik yang ini. Oke? Ini yang angka A kapital yang besar ini untuk menaikkan daripada besarnya ukuran font.
Misalnya kalau 10 kita klik yang ini jadi 11, 12, 14, 16, 18 dan seterusnya. Kalau yang A kecil ini, kalau ini dari 10 misalnya jadi turun 9, 8, 7, 6, 5 sampai 1. Ini menu. Jadi menu ini yang tulisan ini file, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, help, Nitro. Ini sebenarnya ini di luar dari MS Office. Nitro ini adalah sebuah aplikasi untuk membuka PDF. Cuman dia sudah terintegrasi atau sudah masuk pada aplikasi MS Word. Jadi ini menu ini Nitro ini bukan bagian daripada MS Word ya. Terus yang berikut format. Format ini masih masuk bagian daripada MS Word. Jadi kalau Anda tidak install Nitro, Anda pakai Adobe Reader atau Acrobat atau Foxit dan lain sebagainya, itu ini menu ini tidak ada. Jadi ini adalah aplikasi untuk membuka PDF yang terinstall di laptop atau PC. Bisa dipahami ya? Oke, yang berikut menu home. Jadi home itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa? Rumah. Berarti ada sekumpulan perangkat yang ada di dalam sebuah sistem. Jadi di home itu sendiri ada apa ini? Clip art, ada apa ini? Font, ada paragraf, ada style, ada editing. Jadi misalnya option di sini ada paste, ada cutting, ada copy, ada format apa tulisannya ini? Pointer. Jadi format pointer ini biasanya kalau kita copy tulisan berbeda dengan tulisan di sebelahnya. Kita klik, ini kalau panjang waktunya saya ajar kalian. Jadi misalnya di sini satu kalimat, coba diperhatikan di sini. Misalnya kita ketik satu kalimat panjang begini kan. Di sini misalnya pakai Arial. Di sini pakai Times New Roman kan. Supaya kita tidak lagi klik-klik itu font ini, supaya tidak ini, kita inginkan ini Times New Roman normal ini menjadi Arial, kita klik saja itu klik kanan, klik kiri di Arial, kita klik kanan di Arial, terus kita klik ini, terus kita blok yang Times New Roman. Begitu dilepas Times New Roman itu otomatis berubah menjadi Arial. Begitu caranya untuk merubah font supaya tidak bakal ganti di sini. Langsung kita blok, kita lepas, langsung menyesuaikan dengan tulisan yang ada di sebelah kiri waktu kita klik pertama. Yang berikut font. Nah, font tadi saya sudah jelaskan ya. Dari model font besar, kecilnya, terus ini bold, italic dan under, pangkat atas, pangkat bawah. Yang ini pewarnaan, yang ini untuk mewarnai bagian font yang kita inginkan. Jadi kalau ini cuma DP warna tulisannya, dan kalau ini sama dengan terma stabilo yang ini. Sama dengan terma stabilo itu huruf. Kalau di buku biasa kan terma stabilo kan. Jadi blok barcode ini dia akan menjadi misalnya kuning, hijau, pink dan sebagainya. Biasanya itu untuk menandai hal-hal yang penting yang ingin kita pelajari atau kita mengulang kembali. Yang berikut paragraf. Di sini ada namanya bullets. Ini bullets. Bullets itu memberi penomoran pada sebuah kalimat. Jadi di sini ada bullets yang misalnya pakai simbol checklist, tanda panah dan sebagainya. Yang ini pakai angka-angka, misalnya A, B, C atau 1, 2, 3, 1.1, 1.2 atau A.1, A.2 dan sebagainya di bagian sini. Yang berikut ini adalah spasi left atau rata kiri yang ini yang samping ini. Rata kiri, di bagian kanannya itu tidak terarah ujungnya. Tapi kalau kita klik yang di tengah itu rata tengah. Yang sampingnya adalah rata kanan atau right. Kalau yang sebelahnya siapa yang tahu? Itu adalah membuat kolom. Jadi lembar kerja itu kita biasa pernah baca koran? Pernah lihat koran? Kalau koran itu di sini sedikit, di sini sedikit, di sini sedikit kan? Jadi satu lembar kerja itu bisa dibagi-bagi. Kan selama ini kalian itu mengetikkan satu lembar kerja itu cuma polos kan? Dengan mengetik kolom ini, Anda bisa membagi satu lembar itu, satu kertas itu, satu
file itu Anda bisa di sini sedikit, tergantung berapa kolom yang Anda pilih atau gunakan. Jadi ini namanya yang ini adalah pengaturan spasi atau space daripada sebuah paragraf pada lembar kerja. Yang ini juga untuk mengatur pewarnaan. Yang ini adalah untuk mengatur tabel, menghapus misalnya tabel garis atas, tengah, samping kiri, samping kanan, atau bawah. Yang berikut untuk style. Style ini kita membuat tulisan pada lembar kerja sesuai dengan yang diinginkan. Kalau kita pakai yang normal berarti yang ini. Kalau pakai heading yang ini, kalau mailing yang ini, dan sebagainya. Jadi, tapi kalau saya itu sering pakai yang normal, nanti saya rubah pada format paragraf. Biasanya pakai normal dulu baru paragraf. Soalnya di sini langsung otomatis kalau Anda rubah ini nanti pengaturan dari paragraf ini akan berubah sesuaikan dengan style pada format ini. Yang berikut editing. Editing ini adalah untuk mengatur font atau huruf. Yang kedua ini refresh. Di sini adalah mencari kata yang kita inginkan pada satu file. Jadi daripada kita baca satu-satu lama, mendingan kita Ctrl F pada Office Word Microsoft Office Word yang 2011 10 ke bawah. Itu menggunakan Ctrl F. Tetapi 2010 ke atas sampai 2000 pakai Office 365. Siapa yang sudah pakai Office 365? Saya guru TSM sudah pakai Office 365, bahkan saya sudah pakai Office yang online. Ini ada berapa orang kalian semua? 30. Kalau saya bekerja dengan Office online, saya mengerjakan kita kerja satu file itu 30 orang bisa. Jadi saya halaman 1 yang saya ketik, kau halaman 2, halaman 3, satu file tanpa berbagi flash disk. Saya bisa dan saya laksanakan seperti itu. Yang berikut dengan menggunakan Office online, saya tidak capek-capek lagi mengetik. Saya sambung headset, sambung di PC atau laptop, saya cerita di ketik sendiri. Itu kelebihan daripada Office online. Kalau saya sudah kerja itu, selain pakai itu, saya juga pakai Office 365. Itu lebih canggih daripada yang seperti ini. Jadi itu mencari ya. Kalau di Office 2010 ke atas sudah menggunakan Ctrl G, bukan lagi Ctrl F. Kalau 2010 ke bawah menggunakan Ctrl F untuk mengaktifkan ini. 2010 ke atas, 2013, 2016, 2019, 365 itu sudah menggunakan Ctrl G untuk mencari misalnya nama Wanda. Daripada Bapak cari 800 halaman nama Wanda tidak dapat, Ctrl G saja, ketik Wanda, enter, langsung keluar di halaman berapa. Yang berikut untuk memperbaiki juga, misalnya Wanda diganti Wandi. Daripada kita cari di halaman berapa, sudah langsung ketik refresh. Ketik Wanda, di bawah ketik Wandi, enter. Maka semua file yang nama Wanda, misalnya 1000 halaman dalam satu file, akan berubah menjadi Wandi tanpa ketik satu-satu dicari satu. Itu adalah kelebihannya. Yang berikut, ini apa namanya ini? Select. Jadi select di sini dia ada 3 macam. Pertama untuk mengaktifkan gambar. Ini kalau bisa diklik bagus ini. Mengaktifkan gambar dan mengaktifkan sebuah teks atau bubble. Biasanya ini di sel. Kalau lihat dan saya bilang sebentar lah saya lihat. Yang berikut tadi home ya. Home ini kita masuk yang kedua adalah di sel. Ini adalah pages atau halaman. Ada tabel atau tabel ya. Ada apa ini? Agak kabur ini. Apa ini? Ilustrasi. Ilustrasi ini apa? Ini order and order. Ini teks, ini simbol. Jadi pakai situ untuk mengatur halaman. Jadi kalau kita buat cover halaman ini, tapi saya sering tidak pakai ini. Saling bagus itu buat cover format sendiri. Yang berikut ini break fact, artinya memisahkan. Misalnya, saya kasih contoh, memisahkan halaman. Misalnya halaman 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kamu buat laporan begitu. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 halamannya I1, I2, I3, I4, I5. Di situ biasanya tertulis misalnya cover atau
pengantar, daftar isi, paper pengesahan dan sebagainya. Itu kan halaman II kan? 1, 2, 3. Begitu masuk pendahuluan itu sudah halaman 1, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai penutup. Supaya satu file itu beda format halamannya, kan kalau kamu tidak tahu itu kan dari halaman 1 sudah langsung ditulis 1 itu, 2, 3. Sementara yang kamu inginkan halaman 1 sampai 5 itu I1, I2, I3 dan I4 dan I5 kan? Ini batasi dengan break text. Dengan cara memotong ini, maka halaman 1 dan 1 sampai 5 itu kamu bebas memberikan halaman, mau pakai halaman A, B, C, D atau I1, I2, I5. Begitu halaman ke-6 langsung Anda rubah pakai angka biasa 1, 2, 3 dan sebagainya, tanpa mengganggu yang ada di atas. Tanpa Anda menggunakan ini 2 ini dengan ini, maka Anda punya halaman itu otomatis Anda ketik manual di paling bawah. Halaman 1, halaman 2. Tapi kapan Anda enter 1 menjadi halaman. Tapi kalau pakai fasilitas ini, break sama break pack, ini seperti yang batasan. Walaupun Anda enter terus, tetap dia tidak waktu sambung. Walaupun dia satu file. Yang berikut table ini untuk menginsert atau mengambil tabel. Jadi nanti kita pilihan berapa DP ke kanan, berapa DP ke bawah. Ini tabel. Untuk menghapus tadi di home tadi kan, menghapusnya atau nanti di RS pada menu format. Yang berikut apa ini? Jadi illustration. Jadi ilustrasi di sini ada insert gambar. Ada untuk memasukkan, insert itu memasukkan ya. Ada memasukkan gambar, baik itu gambar yang ambil di internet maupun ambil di drive atau di hard disk. Terus yang berikut ada clip art. Clip art ini biasanya kalau belum di download clip art yang lain itu cuma clip art standar yang disediakan oleh Microsoft. Supaya banyak silahkan download. Yang berikut ini Sapes ini adalah mengambil bentuk-bentuk kubus, lingkaran, segitiga, bintang dan sebagainya untuk membuat pola pada sebuah lembar. Terus ini smart art ini untuk bikin bagian organisasi sama di kantor itu ada foto-fotonya orang, struktur organisasi maksudnya. Ada yang misalnya ketua, bawa wakil, sekretaris, bendahara, itu gunakan ini smart art. Yang berikut ini ada chart, ini bikin diagram. Jadi bikin diagram sama dengan apa ya? Diagram pasang, diagram lingkaran, itu matematika kan? Itu sebenarnya buat ini. Ini untuk foto atau screenshot. Ini untuk hyperlink. Jadi hyperlink ini misalnya ada sebuah kata atau gambar baru diklik tapi file yang lain. Biasanya itu orang kalau di Word itu jarang digunakan, tapi di PowerPoint orang sering buat hyperlink. Jadi biasanya kalau guru itu menjelaskan dia klik itu gambar atau tulisan, dia langsung membuka file yang lain. Seperti dia gunakan fasilitas hyperlink. Oke, yang berikut ini header and footer. Berarti kalau header itu membuat keterangan paling atas. Kalau header itu berarti paling bawah, biasanya orang sebut dengan catatan kaki atau halaman. Ini di footer ini juga bisa kita buat halaman. Sebenarnya di halaman itu sendiri ada dia punya tempat sendiri. Yang berikut ini satu kali lagi. Yang berikut ada text box. Jadi kita membuat teks tanpa mengganggu kita ketika. Jadi bisa kita sisip atau insert sebuah tulisan, misalnya kita paling penting kata-kata mutiara antara paragraf di atas dengan di bawah bisa kita sisip satu. Tapi misalnya tanda petik. Jadi waktu kita bekerja di situ tanpa mengganggu paragraf yang di atas dan paragraf di bawah. Yang berikut ini bentuk-bentuk tulisan, biasanya ini orang gunakan pada saat membuat cover. Yang berikut ini hampir sama dengan ini, tapi ini dalam bentuk satu lembar kerja yang huruf awalnya itu dibesarkan. Biasanya itu orang menulis artikel atau koran itu menggunakan ini. Oke, ini sama saja, yang ini adalah simbol. Ini matematikanya, misalnya penjumlahan, equation, penjumlahan, pengurangan, perkalian itu untuk menghasilkan equation ini ya. Sama dengan di Excel. Kali ini simbol misalnya beta, alfa dan sebagainya. Lanjut. Oke, barangkali nanti diteruskan oleh Ibu Sohasni ya. Ya. Oke.
Ada yang bertanya sebelum saya akhiri? Tidak ada? Di panel yang tadi masih dasar-dasar? Tidak ada. Kalau begitu saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Pertemuan kita pada hari ini saya anggap selesai. Nanti sebentar dilanjutkan oleh Ibu Suhastin. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.